Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Isela Loviana SPSI MPSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan sistem merit di Indonesia dan penerapan sistem merit khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Indonesia telah menetapkan beberapa aturan hukum berupa perundang-undangan atau mengenai pembenahan birokrasi. Diharapkan tidak ada lagi pegawai di pemerintah yang bekerja tidak sesuai dengan kebutuhan pendidikan serta keahlian yang tidak diperlukan. Upaya ini untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional, tata kelola pemerintah yang berguna untuk mendukung peningkatan daya saing serta kinerja yang baik. Latar belakang lainnya yaitu pentingnya pengelolaan SDM atau sumber daya manusia harus sesuai berkaitan dengan tujuan sasaran organisasi. Yang dimaksud SDM adalah aparatur sipil negara, sedangkan organisasi yang dimaksud di sini adalah pemerintahan. Aparatur sipil negara mempunyai tugas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, hendaknya memiliki motivasi dan juga produktivitas yang baik. ASN dalam melaksanakan tugasnya diharapkan mampu berkontribusi besar pada pencapaian tujuan dan sasaran pemerintahan. Organisasi membutuhkan pegawai yang jujur, kompeten, dan berdedikasi. Pengelolaan SDM yang mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan pegawainya dapat menghasilkan profil pegawai yang produktif, efektif, dan efisien. Hal inilah yang membuat pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengamanatkan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Sistem merit yang berdasarkan pada objektivitas dalam pengelolaan ASN menjadi pilihan bagi berbagai organisasi untuk mengelola SDM tersebut. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur, atau kondisi kecacatan. Kinerja ASN menjadi indikator utama menentukan kualitas ASN itu sendiri. Selain itu, Undang-Undang ASN memandang bahwa sumber daya manusia atau SDM adalah aset yang harus dikembangkan. Langkah awalnya dalam memperbaiki kinerja pelayanan publik harus dimulai dari memperbaiki kinerja ASN secara individual, agar mendorong ASN bertanggung jawab terhadap tugasnya dan melakukannya dengan sepenuh hati. Adanya sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Ketika pemerintah mengetahui apa yang tujuan keberadaannya, visi misi, dan program yang akan dilakukan, maka dapat mengarahkan SDM-nya untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan. Perencanaan sistem merit dalam berbagai komponen pengelolaan ASN di Indonesia dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan. Pertama, perencanaan. Pasal 56 menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai harus didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penerapannya dibutuhkan beberapa kondisi dalam penentuan dan pengisian formasi pegawai, yaitu pengisian formasi dan menjamin keadilan dan transparansi. Kemudian adanya monitoring, penilaian, dan pengembangan. Di satu sisi, kegiatan monitoring pegawai didasarkan sepenuhnya untuk memastikan bahwa pegawai digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau pemerintahan. Pegawai memberikan kontribusi pada kinerja dan produktivitas organisasi. Jaminan sistem merit dalam monitoring dan penilaian antara lain dapat diwujudkan dengan pangkat dan jabatan dalam ASN. Diberikan kompetensi, kualifikasi, dan penyasyaratan jabatan. Kemudian pengembangan karir ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja yang sungguhnya dari seorang pegawai.
Kemudian promosi pegawai dilakukan dengan berdasarkan pada kinerja pegawai dan bukan pada pertimbangan subjektif. Sistem merit menjadi prinsip utama dalam Undang-Undang ASN. Bahkan, undang-undang ini juga menyediakan aturan kelembagaan untuk menjamin keberlangsungan sistem merit. Pertama, Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN. 2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara. Saat ini disebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Kemudian selanjutnya adalah salah satu perwujudan pelaksanaan sistem merit di pemerintah Kabupaten Tanah Laut. 1. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam perekrutan calon ASN dilakukan dengan penerimaan terbuka berdasarkan analisis kebutuhan, menetapkan kualifikasi pendidikan, syarat yang diperlukan untuk mengisi jabatan dan disaring secara terbuka menggunakan sistem CAT, di mana kandidat atau calon menjawab pertanyaan, kemudian menggunakan komputer, kemudian melakukan transparansi, efisien, serta efektivitas dalam rekrutmen pegawai. Intervensi dan preferensi personal dapat dikurangi bahkan dapat dihilangkan dengan sistem ini, sehingga kita mendapatkan calon ASN yang berkualitas. Adanya penggunaan aplikasi SIMPEK, yaitu sistem yang mampu memberikan informasi data-data pegawai pada suatu instansi yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Kemudian adanya pelaporan sasaran kinerja pegawai atau SKP bulanan hingga tahunan sebagai rencana kerja dan target yang akan dicapai ASN. Mengaitkan kebijakan penggajian dengan pemberian tunjangan kinerja sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kemudian melakukan promosi, mutasi secara objektif dan transparan berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Ini adalah sebagai bukti bahwa kami juga menggunakan SKP untuk sebagai pelaporan yang harus kami kumpulkan. Penutup, kesimpulan. Penerapan sistem merit di Indonesia menjadi terobosan yang positif karena output dan produktivitas kerja akan menjadi meningkat. Begitu pula dengan Kabupaten Tanah Laut yang menerapkan sistem merit untuk mengatur pengangkatan pegawai, mutasi, promosi, penggajian, penghargaan, dan pengembangan karir dari pegawai itu sendiri didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai. Secara garis besar, sistem merit dapat menciptakan sistem baru di pemerintahan agar memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional, dalam arti kompetensi dalam melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar dan kode etik sebagai ASN. Berikutnya adalah saran. Beberapa saran yang bisa diberikan kepada pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah adanya kontrol dan evaluasi yang ketat terhadap perhitungan sistem merit agar sesuai dengan fakta dan kenyataan kinerja pegawai di lapangan. Setiap instansi atau dinas terkait perlu menyediakan bagian khusus yang berfokus pada SDM, dengan harapan lebih mudah dalam evaluasi, pemenuhan target, dan bimbingan psikologis bagi pegawai yang memerlukan. Adanya telaah secara mendalam mengenai kebutuhan pegawai di berbagai instansi. Adanya telaah mendalam mengenai tambahan penghasilan pegawai atau TPP di masa pandemi COVID, apakah sesuai dengan beban kerja, kondisi kerja, dan juga kelangkaan profesi. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.